Kami dari kelompok Samartia. Di sini kami akan melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu salah satunya mengenai kenakalan remaja pada SMP Negeri 89 Jakarta. Kelompok kami melakukan penerapan nilai Pancasila di SMP 89 ini dengan cara penyampaian materi. Kami pun tidak hanya memberikan materi saja, kami juga melakukan tanya jawab, mengajak interaksi dengan murid, menanyakan pendapat mereka tentang kenakalan remaja, dan kami juga melakukan games yang berhadiah sebagai bentuk hiburan untuk mereka. Lalu berikut adalah cuplikan kegiatan kami di SMP 89. Setelah kegiatan penyampaian materi, kami juga melakukan wawancara kepada perwakilan murid dan juga perwakilan guru yang ada di SMP 89 Jakarta. Halo, perkenalkan saya Candika dari Universitas Bina Saran Informatika. Dengan adik siapa? Deko Putra. Oh, dengan Deko ya. Kakak boleh nanya sedikit? Boleh. Kelas berapa? Kelas 7B. 7B. Oh, oke, kita mulai aja ya. Apa pendapat Deko tentang kenakalan remaja? Kenakalan remaja sendiri yaitu kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang bersifatnya negatif. Contoh-contohnya seperti kayak pembulian, melakukan ya sesuatu yang negatif terhadap lingkungan orang lain. Oh, berarti kayak negatif gitu ya, terarah kepada negatif. Oh, pertanyaan kedua tentang pernah nggak sih Deko melihat teman-teman Deko itu melakukan sesuatu hal yang berapat negatif? Pernah, sering. Terutama setiap sholat ada anak, maaf saya sebutin di sini, ada anak yang ABK. Dia selalu ditarik-tarik bajunya, didorong-dorong. Saya sangat kasihan ngelihatnya, tapi ya dia di atas, di kakak kelas saya. Saya belum berani buat menang dia, tapi saya coba bilang sabar ya, sabar ke anak itu. Oh, jadi kalau misalkan Deko melihat sesuatu hal seperti itu, Deko nggak berani untuk membantu seseorang yang seperti dibully Kalau gitu? untuk menentang, kalau memang sudah terlalu keterlaluan sekali, saya bakal menentang itu. Apalagi terutama kalau saya melihat anak ABK yang digituin, sebenarnya saya nggak bisa. Saya udah nggak bisa kalau anak yang ABK yang digituin. Saya ingin menentang. Jadi kalau misalkan Deko lihat itu, Deko kasih tahu ke guru atau tidak? Iya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu ke guru. Kebetulan saya kan juga OSIS. Di sini saya belum menjadi OSIS, tapi baru proses menjadi OSIS. Dan itu juga kan salah satu tugas jadi OSIS. Oh. Terus yang terakhir deh, bagaimana sih caranya untuk menghadapi banyaknya kenakalan remaja di lingkungan sekitar? Kayak di lingkungan sekolah ini, apa yang Deko lakuin? Dengan cara memberitahu kepada anak-anak tersebut jangan sesekali melakukan pembulian, kekerasan, apalagi kayak sesuatu yang negatif-negatif itu. Ya intinya kita harus ketika melihat sesuatu itu terjadi, kita harus jangan biarkan sesuatu itu terjadi. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, perkenalkan nama saya John Fikri Yolase. Sekarang saya bersama dengan Ibu Nunung selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Oke Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai kenakalan remaja yang ada di SMP Negeri 89 Jakarta. Oke Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah pernah ada murid SMP 89 yang melakukan kenakalan remaja?
Kalau kenakalan remaja, ya pastinya semua anak-anak apalagi saat ini masuk periode SMP ya, usia-usia 13 sampai 15 tahun. Masanya mereka untuk lingkungan itu punya pengaruh yang sangat besar, sehingga pastinya ada kenakalan-kenakalan remaja yang mereka lakukan. Tinggal bagaimana kita memberikan pijakan pada mereka dan menangani serta memberikan solusinya. Untuk jenis kenakalan remaja apa saja yang sering dilakukan oleh para murid SMP 89, Bu? Kalau jenis kenakalan remaja ya standar sih sebetulnya ketika anak-anak saling bercanda gitu, misalkan bercanda tapi mereka secara tidak sadar juga sebetulnya melakukan bullying ya terhadap temannya, baik secara verbal juga karena mereka menganggap bahwa itu hanya candaan-candaan saja seperti itu. Terus kemudian mungkin ada yang melihat barang milik temannya tapi dia tidak memiliki, jadi ada rasa-rasa ingin memiliki gitu. Tapi sejauh ini sih masih bisa terkendali. Oke, pertanyaan ketiga, Bu. Menurut Ibu, apa sih yang memotivasi anak murid untuk melakukan kenakalan remaja? Oke. Sebetulnya kalau dikatakan motivasi bukanlah suatu motivasi ya, tapi mungkin faktor penyebabnya gitu ya. Faktor penyebabnya bisa jadi karena kalau misalkan dia menginginkan barang, mungkin dia ingin barang itu tapi dia tidak punya daya untuk membelinya, ataupun sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang mereka dapatkan secara bebas dari medsos, dari media sosial, tanpa mereka menyaring terlebih dahulu apakah ini baik atau tidak untuk mereka. Jadi mereka rasa inginnya banyak tapi belum saatnya, rasa ingin tahunya, hanya saja ingin tahunya itu tidak sesuai pada porsinya gitu. Oke. Untuk pertanyaan keempat, Bu, apakah kenakalan remaja bisa dipengaruhi oleh lingkungan? Oke, kalau menurut kami kenakalan remaja itu amat sangat bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika anak-anak itu berada pada lingkungan, baik lingkungan pertemanan di rumah ataupun di sekolah, ketika dia berada pada tempat yang kurang baik, pasti dia mau tidak mau akan ikut terbawa. Dan jika itu berlangsung secara terus-menerus, continue, maka pastinya akan memberikan pengaruh terhadap diri mereka. Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah kenakalan remaja sangat berdampak terhadap siswa dalam melakukan pembelajaran? Oke, kenakalan remaja pastinya memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak karena pengaruhnya terhadap pembelajaran. Ketika dia mau ada semangat untuk belajar tapi dia tidak bisa fokus ketika dalam belajar karena ya berbagai pemikiran yang mengganggu mereka gitu, sehingga pastinya akan memberi dampak pada pembelajaran mereka. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada yang melakukan kenakalan remaja, apakah Ibu memberikan hukuman atau memberi perhatian terlebih dahulu? Oke, kalau mereka melakukan suatu kenakalan bukan hukuman ya, dalam arti bahwa kita perlu tahu dulu, kita perlu konfirmasi dulu apa masalahnya, penyebabnya apa, karena bukan suatu kesalahan diselesaikan dengan hukuman, tidak seperti itu. Tapi kita cari tahu penyebabnya apa, lalu kita konfirmasi masalahnya seperti apa, dan kita lakukan suatu disiplin positif pada diri anak tersebut. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Ibu mengatasi kenakalan remaja di SMP 89? Oke, kalau untuk mengatasi kita pastinya kolaborasi semuanya, baik antara semua stakeholder yang ada di sekolah, antara guru dengan siswa, pasti sering sekali memberikan pijakan-pijakan dan ya peringatan-peringatan pada mereka. Kemudian juga kami juga menyelenggarakan program-program, diantaranya ada TPPK. Nah, di situ ada duta-duta yang akan saling mengingatkan mereka, dan juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung siswa sehingga mereka bisa teralihkan energinya ke hal yang lebih positif. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dadah.